Saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah dinun kamilun syamilun. Islam adalah agama yang sempurna, yang aturan-aturannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Islam bukan hanya mengatur bagaimana tata cara orang sholat. Islam tidak hanya mengatur bagaimana caranya orang melakukan ibadah puasa. Islam tidak hanya mengatur bagaimana caranya orang melaksanakan zakat, ibadah haji maupun umrah. Lebih dari itu, sebagai agama yang sempurna dan aturan-aturannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, Islam pun mengatur bagaimana caranya manusia bertingkah laku dan bertutur kata. Islam pun mengatur bagaimana caranya seseorang dalam membangun usaha. Termasuk juga Islam mengatur bagaimana seseorang mengatur suatu bangsa dan negara. Itulah sebabnya Allah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kaffah, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas, yang bukan hanya bagaimana cara sholatnya kita menggunakan cara-cara yang sebagaimana diatur oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi cara bertingkah laku, cara bertutur kata, cara menggunakan pakaian busana maupun membangun bangsa dan negara. Kita pun harus memperhatikan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janganlah menjadi orang-orang yang setengah-setengah dalam berislam, setengah Islam, setengah Yahudi, setengah Islam, setengah Nasrani, setengah Islam, setengah Konghucu, setengah Islam, setengah Hindu maupun yang lainnya. Allah mengingatkan kepada kita agar seseorang ketika sudah mengikrarkan diri menjadi seorang muslim, maka wajib baginya seluruh aspek kehidupannya harus memperhatikan apa yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam diturunkan oleh Allah bukan untuk menghilangkan hawa nafsu yang ada pada diri manusia, akan tetapi Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar Islam mengatur hawa nafsu yang ada pada diri manusia. Sebab manusia sudah fitrahnya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan nurani dan hawa nafsu pada dirinya, sehingga benarlah apa yang disampaikan oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ketika beliau digoda oleh seorang perempuan yang cantik jelita. Apa kata Nabi Yusuf? Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Mohon maaf wahai Julaiha, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku tidak mempunyai hawa nafsu. Aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku tidak ada hawa nafsu pada diriku. Aku pun mempunyai hawa nafsu, akan tetapi aku sadar apabila hawa nafsu itu tidak diatur, apabila hawa nafsu itu tidak dikekang, la ammaratum bisu, niscaya akan mengarahkan manusia pada perbuatan-perbuatan buruk, pada perbuatan-perbuatan jahat, pada perbuatan-perbuatan nista. Itulah apa yang pernah disampaikan oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, yang menunjukkan bahwa bukan hanya manusia biasa yang Allah karuniakan hawa nafsu pada diri mereka, akan tetapi pada diri Rasul, pada para nabi, pada utusan Allah karuniakan kepada mereka hawa nafsu. Itulah yang menunjukkan bahwa sudah fitrahnya manusia dikaruniai hawa nafsu di dalam hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Rabbul Alamin, oleh karena Islam mengatur hawa nafsu,
Inilah yang kemudian menjadikan orang-orang kafir begitu benci terhadap Islam, menolak syariat Islam, menolak agama Allah Subhanahu wa taala, karena baginya hawa nafsu tidak bisa diatur ataupun dikekang. Mereka tidak mau diatur dengan Islam, mereka tidak mau diatur dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka begitu benci terhadap Islam. Mereka akan senantiasa berusaha menghalang-halangi tegaknya syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu terjadi, maka ini akan menjadi ujian bagi para pendakwah, ujian bagi para dai, ujian bagi kaum muslimin yang mempunyai semangat untuk terus mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan berhadapan dengan para pemuja hawa nafsu yang dengan berbagai macam cara mereka akan senantiasa berusaha menghalang-halangi tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan oleh Allah, wala tajidannahum ahrasun nasi ala haya. Engkau akan dapati mereka, wahai Muhammad, mendapati orang-orang kafir, orang-orang Yahudi maupun sejenisnya, ahrasun nasi ala hayatin, manusia-manusia yang paling tamak dalam kehidupan dunia. Begitu tamaknya mereka terhadap perkara dunia, sehingga mereka menghalalkan berbagai macam cara. Mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, dan mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan. Sampai-sampai prostitusi, perjudian, bahkan termasuk minuman keras pun mereka coba untuk legalkan demi satu hawa nafsu, demi satu kepentingan. Asalkan itu merupakan sesuatu hal yang menguntungkan, maka apapun akan ia legalkan. Itulah manusia-manusia yang memuja hawa nafsu, sehingga baginya tidak peduli sekalipun harus menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginya sekalipun harus menumpahkan darah, sekalipun harus membunuh, akan ia lakukan, asalkan itu merupakan sesuatu hal yang menguntungkan bagi kepentingan kekuasaan ekonomi yang sedang digenggam olehnya. Na'udzubillah min dzalik wa Allahumma ba'idna min dzalik. Saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwahkan Islam baik di Mekah maupun Madinah, senantiasa berhadapan dengan para pemuja hawa nafsu. Mereka adalah orang-orang musyrik, mereka adalah orang-orang Yahudi, mereka adalah orang-orang yang begitu benci dengan agama Islam. Mereka begitu benci dengan kehadiran sosok Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga suatu ketika, suatu hari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapati dialog yang begitu sengit dengan orang-orang Yahudi, di mana mereka begitu percaya dirinya mengaku kelompoknya sebagai orang yang benar dan menyatakan bahwa apa yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesuatu yang salah, sehingga Allah pun memerintahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bermubahalah. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas. Katakanlah hai Muhammad, apabila engkau wahai orang-orang kafir mengaku sebagai orang-orang yang benar, mengaku sebagai orang-orang yang ahlul jannah dengan apa yang kau lakukan saat ini, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin, maka segeralah engkau meminta mati kepada Allah. Bersiapkah engkau untuk bermubahalah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari ketika menafsirkan surah Al-Baqarah ayat ke-64, bahwa inilah ayat yang menunjukkan bahwa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah melakukan mubahalah dengan orang-orang zalim, melakukan mubahalah dengan orang-orang yang jahat yang menghalang-halangi tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang zalim, wahai para penentang agama Allah, in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas,
apabila engkau merasa sebagai orang-orang yang benar, apabila kalian menghalang-halangi tegaknya agama Allah, merasa bahwa apa yang kau lakukan adalah sesuatu yang hak, maka mintalah engkau mati kepada Allah, mintalah engkau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala in kuntum shadiqin. Wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Akan tetapi mereka tidak akan pernah menerima tantangan mubahalah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa hakikatnya mereka adalah orang-orang yang jahat. Mereka sadar bahwa mereka adalah orang-orang yang zalim. Mereka sadar bahwa mereka saat ini sedang berada di jalan yang menghantarkannya menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak akan pernah menerima tantangan mubahalah dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun tantangan mubahalah dari orang-orang yang beriman. Mereka sadar bahwa tangannya penuh berlumur darah. Mereka sadar bahwa kebijakan-kebijakannya telah menghalang-halangi tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka sadar bahwa apa yang dilakukannya itu merupakan sesuatu kesalahan, sehingga mereka tidak yakin bahwa dirinya adalah ahlul jannah. Mereka tidak berani untuk ditantang bermubahalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah dinun, agama yang benar, yang kebenarannya banyak ditentang oleh para pemuja hawa nafsu. Islam adalah agama yang benar, yang cahayanya coba untuk diredupkan oleh para pemuja hawa nafsu. Islam adalah agama yang benar, yang kebenarannya begitu dibenci oleh orang-orang yang mendewakan hawa nafsu. Apakah kita termasuk di antara mereka, atau justru kita tidak termasuk di antara mereka? Maka sudah sepatutnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai akal dan nurani, yang mempunyai hawa nafsu, sepatutnya diatur dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, karena yang hak telah terang, yang batil telah jelas. Semuanya telah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hitam, mana yang putih, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, sehingga cukuplah manusia dikatakan jahil ketika yang hak sudah terang benderang, yang batil pun sudah terang benderang, kemudian ia tetap memilih kebatilan, padahal kebatilan itulah yang akan membinasakan. Saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar Jumat yang mulia ini, khatib mengajak kepada semuanya agar senantiasa menjadi abdan syakuran, menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah, dikaruniai akal sehat, dikaruniai nurani, dikaruniai hawa nafsu, dan kemudian semuanya itu ditentukan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala, ditundukkan dengan Al-Qur'an, ditundukkan dengan sunnah-sunnah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah jalan menuju keselamatan. Barakallahu li wa lakum minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.